Nah, ini dzurriyyah Rasulullah yang satu ini Abdullah bin Abbas tidak pernah yang namanya memaki-maki orang, tidak pernah yang namanya mencaci orang lain. Dan kalau beliau ada di satu tempat, suasananya itu adem gitu. Ini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menyikapi kaum Khawarij minta izin kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku mau mendatangi orang-orang Khawarij. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang akan kamu lakukan wahai Abdullah bin Abbas? Aku mau memberikan nasihat kepada mereka. Datanglah Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij yang pada waktu itu ada puluhan ribu orang-orang Khawarij. Abdullah bin Abbas mengucapkan salam kepada mereka dan mengajak mereka berdialog. Ada apa gerangan dengan kalian? Kalian kok keluar dari barisannya Sayyidina Ali sebagai khalifah kalian? Jawab orang-orang Khawarij, karena Ali itu memiliki 3 kesalahan. Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia, padahal yang namanya hukum itu indallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka yang tidak apa babiku apa keluar kepala sudah. Yang tidak menyerahkan masalah hukum itu kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Jadi Ali itu sudah bukan termasuk golongan daripada orang-orang yang mukmin. Dia telah menyerahkan hukum itu kepada manusia, tidak kepada Allah. Baik, yang kedua, apa masalah kamu? Masalah yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, apa? Dia itu berperang melawan musuh, menegakkan agamanya Allah. Tapi sayangnya setelah perang, para tawanan itu tidak dipenjara, kemudian hartanya tidak dirampas sebagai ghanimah. Mana ada perang seperti itu? Oke, kalau begitu. Yang ketiga, apa kesalahan Ali? Yang ketiga, Ali itu, ya Allah, Ali itu tidak. Yang kedua tadi tidak menawan orang yang memusuhi Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang hafal mungkin? Yang ketiga, Sayyidina Ali bukanlah seorang khalifah, karena dia mengatakan bahwa saya ini bukan pimpinan kalian. Berarti dia bukan khalifah, karena dia sudah mendeklarasikan diri kalau dia itu bukan khalifah. Dijawab satu persatu oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama, Ali memberikan masalah hukum kepada orang lain yang kemudian dinamakan dengan tahkim. Allah pernah melakukan hal semacam ini. Dalam artian Allah pernah memerintahkan hal semacam ini di dalam Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang berburu ketika ihram, kemudian dia mengenai seekor hayawan, maka hukumannya adalah dia harus mengganti hayawan tersebut. Dan datangkanlah seorang yang menghakimi kalian, dawa adlin minkum, orang yang memiliki sifat adil di antara kalian, untuk memberikan kepastian hukum. Apakah hewan ini pas, cocok dengan hewan buruan yang telah kamu bunuh? Allah saja memerintahkan kita untuk mencari orang lain dalam rangka memastikan bagaimana hukum yang sebenarnya. Satu contoh lagi, ketika ada perdebatan di antara suami dan istri, morat-marit kacau di antara keduanya, maka sudah menjadi manusiawi ya kalau semacam ini, cari tempat untuk bercurhat. Cari tempat di mana dia bisa meluapkan segala permasalahannya dengan plong. Ini anjuran di dalam Al-Quran. Carilah orang yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih damai dengan
istri kamu. Jadikanlah orang ini sebagai penengah di antara kalian. Jadi nggak usah terus kemudian heran ketika ada orang ketiga, tapi justru wujudnya orang ketiga ini malah justru bisa menimbulkan kedamaian. Yang jadi masalah itu kan orang ketiga yang jadi pelakor, ini yang jadi masalah. Kalau orang ketiga tapi kok malah justru mendamaikan, nggak ada masalah. Dan nggak usah kaget kalau ada permasalahan rumah tangga terus kemudian cari teman untuk diajak ngobrol, itu hal yang biasa. Ada di dalam Al-Quran kan begitu, Bang Lin ya? Itu hal yang biasa semacam itu. Dan ini adalah wujud daripada tahkim. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak menawan orang yang diajak berperang, tidak menawan musuhnya, tidak mengambil harta rampasan. Kenapa? Karena yang diperangi itu Siti Aisyah. Dia itu adalah ummahatukum, dia itu adalah ummukum, dia itu adalah ibu kalian. Kalian kalau tidak mengakui Aisyah itu adalah istri Nabi, kalian tidak mengakui Aisyah itu adalah ummul mukminin, maka kalian yang kafir. Sehingga Sayyidina Ali itu tidak memenjarakan Siti Aisyah, dan Sayyidina Ali tidak mengambil harta-hartanya Siti Aisyah. Kenapa? Apakah kalian tega mengambil hartanya wanita yang pernah dinikah oleh Rasulullah dan dia ditinggal oleh Rasulullah dalam keadaan sedih, kemudian pakaiannya kalian ambil? Apakah kalian tega melakukan hal semacam itu? Dan yang ketiga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak mengatakan saya ini adalah seorang khalifah karena memang rasa ketawaduan beliau dalam rangka untuk mengambil kemaslahatan. Maka dari itu orang kalau sudah semakin tinggi pangkatnya, dia pasti akan selalu merendah. Menjadi sebagai seorang ketua APSI, kemana-mana dia akan selalu menyembunyikan, dalam artian sungkan mau dikatakan sebagai ketua APSI. Ya seperti teman kita ini, Masya Allah, disembunyikan. Ya kan? Disembunyikan. Enggak, saya ini biasa, saya bukan ketua, hanya sekedar memanage lah, hanya sekedar ya begitulah, sebagai khatib lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah, di situ Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis satu surat perjanjian. Ya Ali, tulis apa yang saya katakan. Hada min Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Hada min Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh orang-orang kafir Quraisy dihentikan. Stop ya Muhammad. Kalau kau mengatakan bahwa kau ini adalah Rasulullah, ini untuk dirimu dan juga untuk umatmu. Ini kan perjanjian. Kalau perjanjian harus objektif dong. Terus apa yang kamu minta? Hilangkan itu titel Rasulullah, sehingga hada min Muhammad, jangan diteruskan. Apa jawab Rasulullah ketika diminta seperti itu? Oke, tak iyani, gitu loh. Oke, tak iyani, tulis wahai Ali, hada min Muhammad, sehingga kalimat Rasulullah ini tidak diikutkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika menghapus tulisan Rasulullah, apakah terus kalian tidak mau menyebut Muhammad itu Rasulullah? Jadi begitu. Ini Abdullah bin Abbas adalah bapak lawyer di dunia, bapak lawyer di dalam agama Islam, luar biasa. Abdullah bin Abbas, dimana tadi yang sangat mengena pada hati kita, ini antara profesi atau khidmah, ini baina wa baina. Tapi saya tidak mengatakan syubhat, ya. Walaupun toh di dunia ini katanya itu ada dua perkara. Kalau tidak hak ya batil, kan begitu. Kalau tidak hak ya batil. Tapi sebenarnya ada hal yang ketiga, yang ini sebenarnya lebih sering kita temukan, yaitu
syubhat. Ini kadang kita lupa. Ada hal yang ketiga di antara hak dan batil, yaitu syubhat. Tapi kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berikanlah aku pengetahuan terhadap perkara yang hak menjadi yang hak, dan berikanlah kami rizki untuk selalu mengikuti perkara yang hak. Dan beritahukanlah kami, wahai Allah, perkara yang batil, tunjukkanlah kami perkara yang batil, dan berikanlah kami rizki agar kami bisa rizki untuk menjauhi perkara yang batil. Itu kan semangat kita dan doa kita, gitu kan? Dan yang menjadi satu slogan kita selalu mengatakan wakulil haqqa wazahaqal wazahaqal wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil wal batil kana zahuqa. Pokoknya yang paling di atas itu adalah perkara yang hak. Yang namanya batil itu pasti akan kalah, pasti akan kalah. Jadi antara hak dan batil ada perkara yang ketiga yang kita ini sering lupa, yaitu perkara syubhat. Ini yang kita harus hati-hati. Kita ini seakan-akan menjadi seorang pengembala kambing. Kambing kalau kita biarkan, dia akan selalu mengikuti rumput yang hijau, yang kemudian dia pada akhirnya masuk pada pekarangan yang sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh kambing tersebut. Sebelum kambing itu mau masuk ke pekarangan orang, kita harus mencegahnya. Jangan sampai dia masuk ke pekarangan orang. Bukan berarti kambing itu masuk terlebih dahulu ke pekarangan orang, terus kemudian kita baru mencegah. Dan juga bukan berarti kambing itu mepet-mepet ke pekarangan orang, terus kemudian baru kita cegah. Tidak seperti itu caranya. Tapi sebelum kambing itu mendekati pekarangan orang, maka harus kita cegah. Demikian pun juga kita. Siapa yang tahu hati